Siapa di antara kalian dari mana? Di antara kamu sekalian alladzi raka'a duna as-saffi, yang rukuk sebelum sampai di shaf. Qala Abu Bakrah. Abu Bakrah menjawab, berkata dia, nah, saya ya Rasulullah. Jadi orang kalau salah tidak usah nyuruh, walaupun mungkin disalahkan, ngaku saja. Nah, kini mengaku pun payah dalam hidup. Kemudian cuma saya ingin kita belajar dari hadis ini, banyak pelajaran berharga. Lihat reaksi Nabi. Kalau Ustadz mungkin ya, Ustadz kini, ulama kini mencari jamaah suku itu, lalu mungkin datang kau kecil, kamu aja Assalamualaikum, dan kerja sholat, rangai yang pun langsung kerja bid'ah. Tapi Nabi tidak. Apa jawaban Nabi? Pendek tapi punya makna yang dalam. Apa kata Nabi? Zadakallahu hirsan. Zadakallahu hirsan wa la ta'am. Itu saja Nabi kata. Siapa di mana di antara kalian tadi yang rukuk sebelum sampai ke shaf? Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, zadakallahu hirsan. Allah menambah hendaknya untukmu semangat hendak atau ikut berjamaah. Jadi semakin engkau nak satu berjamaah itu zat Allah. Semangat engkau yang mendapatkan pahala lebih itu zat Allah, ditambah oleh Allah. Tapi nak kerja tadi jangan diulang-ulang. Betapa lembutnya Nabi ya. Tak tahu kedua hari tak pandai kerja. Nak bertanya apa kerja lah sebagai coach tujuh solat lain. Nah ada begitu. Nabi katakan zadakallahu hirsan. Allah menambah hendaknya semangat engkau ingin mendapatkan pahala lebih, ingin ikut berjamaah. Zadakallahu, ini tambah-tambah nanya. Wala ta'u, tapi nak kerja serupa itu jangan diulang. Telah. Nah, apa maknanya? Pertama, perbuatan Abu Bakar tadi tidak membatalkan salat. Ya kan? Kalau batal salat, tentu Nabi mengatakan sebagaimana orang yang pernah keliru datang kepada Nabi mengucapkan salam, jawab salam pada Nabi alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Innaka lam tusalli. Arja'. Setelah dijawab salamnya oleh Nabi, engkau belum lagi salat, kembali pulang salat. Tapi Abu Bakar tidak. Nabi tidak. Apa maknanya? Apabila seseorang bergerak di dalam salat, gerak itu bukan gerak abas, bukan gerak main-main. Nah, tapi gerak karena hajat, kan dia berjalan dia. Itu tidak membatalkan salat. Itu makanya saya sering katakan, bagian terlumpur karena kuat menjadi kebutuhan orang kini. Payah meninggal, lain diinginkan dari imam. Kadang sebelum salat muwaddin, salatlah meninggalkan segala sesuatu, segala yang akan mengganggu dan aktifkan. Tapi aduhnya dan terkajang terlumpur. Pas sedang salat, berbunyinya. Ada orang nak membaca 3 kali menggali betul batal solat. Akhirnya ini yang misalnya nikmati lo lagu bersama-sama oleh orang. Imam ragu lo baca ayat gara-gara itu. Kali lo bunyinya. Nah, jadi apakah mengambil handphone dengan catatan tidak sengaja? Kalau sengaja jelas berdosa karena dia telah mengganggu orang lain, mengganggu kehusukannya. Tapi kalau dia tidak sengaja, apakah
kemudian dia matikan, dia ambil dari kantongnya, kemudian dia matikan, dia masukkan lagi, apakah itu membatalkan salat? Tidak. Memang itu yang harus dilakukan. Tapi jadi jawab dulu. Kalau sudah diambil, sudah salat kemudian dia tidak. Itu berbicara namanya batal. Tapi sekedar mematikan kemudian masukkan lagi, tidak membatalkan. Nah, ini diantara dalil bahwa gerakan berturut-turut sholat itu, kalau gerakan itu apa makna gerakan main-main. Tapi kalau perlu hajat, itu tidaklah merusak sholat, tidak membatalkan. Tetapi tentu orang yang hibah dan memandang salat ini adalah sesuatu yang bernilai tinggi bagi dirinya, tentu dia akan waspada sebelum melaksanakan salat segala sesuatu dia sendiri. Nah, jadi apa adab ketika kita hadir dalam salat berjamaah? Yaitu ikuti imam. Kalau imam telah melakukan salat berjamaah, apa yang dibuat oleh imam, perbuat seperti itu. Kalau imam sujud, sujud. Takbir ihram, sujud. Imam ruku, ruku. Walaupun mengikuti itu tidak terhitung satu rakaat seperti dengan sujud atau dua, tetap susul imam. Itulah adabnya dan itulah sunnahnya. Jadi kalau ada orang tidak melakukan itu, apa hukumnya? Salatnya tidak batal, tetapi dia khilafus sunnah. Dia tidak bersesuaian pekerjaannya dengan apa yang diberikan oleh Nabi sebagai petunjuk untuk hadir berjamaah. Sedang ayat masjid sudah, imam ketika apapun ikut dengan imam. Nah, kemudian kalau kita mau duduk dahulu, apa hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang duduk menunggu imam di dalam salat? Kemarin sudah kita katakan, kalau dia datang dan imam belum lagi, dia boleh tahiyatul masjid. Kalau tahiyatul masjidnya tidak mungkin dia lakukan, ada khusus tahiyatul masjid, kemudian dia lakukan lagi ada rawatib, karena waktunya cukup cuma untuk rawatib saja, lakukan yang muakkadah rawatib saja, maka terlakukanlah tahiyatul masjid dengan itu. Kemudian selanjutnya apa lagi? Yaitu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36, ayat 37. Fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbih lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Jadi di rumah-rumah Allah diizinkan an turfa, untuk diangkat suara dan berzikir di dalamnya, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tapi ingat, bagaimana kita berzikir? Apakah ayat ini maknanya kita saling bertanding keras? Tidak. Karena Nabi telah mengingatkan, la yu'dhi ba'dukum ba'dan bil qira'ah. Ala, ketahuilah, sesungguhnya kullu wahid minkum, setiap kamu itu munaji rabbah, berbisik dengan Rabbnya. Jadi kalau akan berzikir, di dekat kita ada orang yang juga beribadah sama, maka mengangkat suara berzikir kalau ingin mengeraskan itu dunal jahri, yaitu tidak terlalu keras, dan boleh juga orang berzikir dengan zikir lisan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi apakah disuruh orang berteriak-teriak, bertahlil, bertakbir?
sedangkan di sampingnya ada juga orang yang sedang salat, sedang beribadah. Tidak. Karena sampai hari ini belum ada bertemu pada kita satu dalil pun Nabi SAW memimpin tahlil. Belum ada. Jadi belum ada sampai hari ini Nabi memimpin tahlil. Jangan dikatakan hadis yang dikatakan oleh Nabi, ala inna bi dzikri inna afdhalas salat afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kada. Jangan dikatakan itu komando tahlil, tidak ada. Itu adalah i'lam, pemberitahuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala ketahuilah inna afdhalul dzikri, sesungguhnya zikir yang paling afdal di sisi Allah adalah la ilaha illallah. Itu i'lam wa irsyad, memberitahu dan memberi petunjuk saja. Tapi apakah pernah Nabi menjadikan kalimat itu sebagai memulai hentakan zikir? Tidak ada riwayat. Jadi jangan dikatakan Nabi pernah tahlil bersama ala inna afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti yang sekarang berjalan. Apakah Nabi pernah melakukan? Tidak pernah. Belum ada satu riwayat pun Nabi memimpin zikir seperti itu. Kalau rasa-rasanya adalah ada riwayat ketika akhir bertahun. Jadi tidak kita temukan ada riwayat yang menunjukkan bahwa zikir itu dikomandoi oleh Rasul. Bahkan di dalam talbiyah pun, talbiyah jemaah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Itu talbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam memandukan? Juga tidak. Nah, di dalam hadis Jabir jelas Rasulullah yulabbi, bertalbiyah, ahalla, beliau keraskan talbiyah beliau, dan sahabat bertalbiyah wala yarud. Nabi tidak membalas talbiyah sahabat. Bahkan di antara sahabat ada yang talbiyahnya ditambah dari apa yang dibaca oleh Nabi, dan Nabi mendengar, beliau diam saja. Labbaik wa sa'daik wal khairu kullu fi yadaik wasyarru laisa ilaik. Tidak ada, Nabi diam saja. Itu menunjukkan bahwa tidak ada tradisi yang diwarisi oleh Rasul. Zikir ini pakai dipimpin, pakai komando, ada hentakan awalnya dan ada hentakan penutupnya, tidak ada. Sampai hari ini tidak ada bertemu oleh kita riwayat yang seperti itu. Nah, kenapa ada di dalam tradisi? Saya melihat tradisi awalnya muncul karena sebagian dari umat, bahkan mayoritas umat ketika itu ummi. Ditambah dengan meluasnya Islam hadir di berbagai daerah yang di situ bahasa ibu mereka bukan bahasa Arab. Nah, tentu di situ dibutuhkan pengajaran dalam bentuk talqin atau talqin, yaitu dibacakan kemudian diiringi oleh murid. Coba iringi, makanya talqin orang meninggal tidak akan diiringi, itu ditalqinkan. Untuk apa dahulu? Ta'liman, untuk mengajarkan. Nah, ini yang saya lihat di dalam fatwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um. Beliau mengatakan bahwa beliau tidak suka imam itu terlalu lama duduknya setelah sholat itu. Kenapa? Karena jamaah yang terbaik itu dia bubarnya setelah imam yang bubar. Kalau lamunan imam yang bubar, jemaah belum ketadap. Nah, karena itu beliau tidak ada menganjurkan harus mengeraskan bacaan zikir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam. Tidak.
Kecuali kata Imam Syafi'i, kalau itu dilakukan ahyanan, kadang-kadang untuk apa? Liyu'alliman nas, untuk diajarkan kepada manusia zikir setelah sholat. Jadi Imam Syafi'i cuma fatwakan membolehkan untuk apa? Ta'lim. Cuma di awal kini aneh, seolah-olah itu ukuran orang patut jadi imam, pandai ta'lim. Padahal tugas imam itu telah selesai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai tugas imam. Ada tugas imam yang lain? Nah. Jadi kalau kita duduk menunggu datangnya imam untuk berjamaah, isilah dengan berzikir. Bolehkah kita memakai zikir lisan, mengeraskan sedikit suara? Boleh, tapi dengan catatan la yu'dhi ba'dukum ba'dha. Jangan satu sama lain saling mengganggu. Kenapa? Setiap orang bermunajat dengan Rabbnya, dia beramal. Apa hak kita untuk mengganggunya? Makanya sebentar lagi bulan Ramadan sudah tidak lama lagi. Dan juga itu perlu diperbaiki. Tadarus Al-Quran sampai pukul 2, mic-nya bantahan ke rumah orang bunyinya. Biarkan orang memilih amalan sunnatnya. Ada orang yang bangun di awal malam, ada yang bangun di akhir malam. Orang boleh beramal yang sunat, dia pilih mana yang nyaman bagi dia. Nah, kalau tak mendengar suara bawa itu keluar, tak sana mati tadarus. Tidak ada perintah untuk itu. Makanya Nabi menegur Umar bin Khattab ketika mengeras-keraskan bacaan, lima rafa'ta sautan, kenapa engkau keraskan bacaan engkau, suara engkau? Walaupun jawaban Umar bin Khattab, inni uqidun na'ima wa atruku syaitan, saya ingin membangunkan orang yang tertidur, ingin mengusir syaitan supaya jangan menghampir kepada saya. Tetapi Nabi mengatakan, ya Umar, turunkan volume suara. Jadi ketika kita berzikir saja dengan jahat. Ambil antara jahat dan sir, jalan yang sedang. Itulah yang terbaik, berzikirlah. Karena memang di masjid itulah yang disyariatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 36 mengatakan, fi buyutin, di rumah-rumah Allah, Allah mengizinkan untuk apa? Anturfa'ah, dikeraskan zikir, menyebut namanya, yusabbih lahu, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dalam keyakinan kita, bil ghudwi wal asal, waktu pagi dan sore hari. Jadi itu pekerjaan kita menunggu. Kemudian manfaatkan waktu antara azan dan iqamah sebagai apa? Sebagai waktu untuk berdoa, karena itu adalah waktu yang mustajab. Bainal adzan wal iqamah, doa tidak tertolak. Kemudian yang ketiga adalah al-hadar min al-kalam al-batil wa la fa'idata fihi. Berhati-hati dengan perbicaraan yang batil, yang tidak ada faedah. Ingat apa kata Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah. Sa'id ibn al-Musayyab adalah ulama kalangan tabi'in. Man jalasa fil masjid fa innama yujalisu rabbah, fama haqqu an yaqula illa khaira. Jadi ingat, siapa yang duduk di masjid berarti dia sedang duduk dengan Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya setiap saat. Apabila hamba mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat sehasta. Apabila hamba mendekat sehasta, Allah mendekat sedepa. Apabila seseorang datang kepada Allah berjalan santai, Allah berlari menyambutnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan rindu dan cintanya dia kepada hambanya. Sekarang dia berada di rumah Allah,
di bahagian dari muka bumi ini yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada masjid tempatnya, berarti dia sedang duduk di mana? Sedang duduk bersama Allah Azza wa Jalla. Karena itu fama haqqu an yaqula illa khair. Apa haknya untuk mengatakan selain yang baik? Karena itu sampai di dalam masjid, sebenarnya bukan dalam masjid saja, di mana-mana, tapi dalam masjid kehormatannya akan lebih terasa. Jangan ucapkan perkataan-perkataan batil. Bahkan perkataan-perkataan yang sia-sia saja, la fa'idata fi, yang tidak ada faedah padanya, tidak ada gunanya. Bukankah tanda keislaman orang itu baik? Tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan apa yang tidak penting, tidak mendatangkan faedah. Abu orang dietong, laki orang tak pulang mengaluan dan ebo. Musadi menjadikan majelis untuk pergunjingan. Jangan. Kemudian berikutnya al-haraf as-sawt. Ingatkan lagi, jangan menyakiti, jangan mengucapkan perkataan-perkataan, jangan katakan perkataan yang tidak baik dengan keras-keras, berteriak dan sebagainya. Kadang tanpa sadar handphone berbunyi, berjawab dalam saya mengencing dalam tuan dan lupa seorang. Orang kalau dalam telepon kan lupa orang sekitar. Jadi tangannya nunjuk-nunjuk, tak boleh nampak ada orang di telepon tadi. Baik kasih kuah, kalau itu singkat, dibawa kasih kuah, biasa itu seorang. Orang jauh di Jakarta, tu mana nampak tangannya berpukul ke belakang. Tapi itulah orang lupa. Akhirnya dia lupa bahwa dia berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu berhati-hati. Dan termasuk juga jangan membuat kegaduhan. Karena itulah makanya anak-anak yang akan dihadirkan ke rumah Allah adalah anak-anak yang telah pandai sholat dan pandai menjaga adab bermajlis. Jadi tidak ada di dalam petunjuk Nabi bahwa orang mampu anak baru lagi bojo, dan 2 bulan bojo, dan 5 bulan bojo. Tidak ada. Bahkan Nabi SAW pernah mendengarkan bayi menangis, dan Nabi mengira bahwa ibunya menjadi jamaah beliau di belakang. Belum berpendek bacaan ayat, khawatir nanti terganggu ibunya dan terganggu jamaah lainnya. Artinya masjid harus dibuat siap untuk apa? Untuk tempat beribadah yang khusyuk. Jadi jangan sekarang ada orang yang keliru mengatakan ada masjid ramah anak, ada masjid tidak ramah anak. Saya mau tahu tuh pengurus yang punya ide seperti itu. Kira-kira ukurannya apa? Apa ukurannya? Apakah masjid itu boleh dibuyakan anak-anak bermain orang sedang salat berjamaah? Itu tidak ramah anak namanya. Itu tidak mengerti mengurus masjid namanya. Jadi pengurus masjid harus tahu apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Saya tidak setuju betul dengan berbagai teori yang ini. Mendidik anak itu tidak boleh ditegur, tidak boleh dilarang. Nah, itu teori yang tidak baik masuk ke dalam tubuh umat Islam, sehingga anak-anak hari ini tidak bisa diatur. Itu penyebabnya. Karena dia tidak mau, tidak boleh diingatkan. Itu mesti ditinjau ulang untuk parenting-parenting yang seperti itu. Tidak mungkin Nabi keliru. Nabi saja menegur anak di meja makan. Ingatkan bagaimana Nabi mengajarkan, kul biyaminik, sambillah, baca bismillah, makan dengan tangan kanan engkau. Wa kul ma yalik, dan makan saja yang di dekat engkau, jadi jangkau dari ujung meja ke ujung meja. Dididik oleh Nabi. Itu kan Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, itu kan umurnya baru belasan tahun. Dan ada lagi
yang lain, beliau bawa, beliau boncengkan di atas kendaraan, beliau ajarkan, beliau tunjukkan mana yang boleh, mana yang tidak. Di hari ini datang pelatihan-pelatihan, bayi datang mulut, dan diajar anak-anakku jadi katakan pedia sana. Masa kepala orang dipanjang ke pedia? Banyak pun saja, tarik ni, cempaan itu, buat itu cari segala siapa itu, dan heran buat menjadi ini. Ini mengapa ini begini? Siapa yang mengajarkan cara mendidik seperti ini? Kalau memukulnya dalam makna menganiaya, jelas tidak boleh. Melakukan tindakan kekerasan yang membuat cacat, jelas tidak boleh. Tapi melecut kakinya dalam batas tertentu dibolehkan. Kalau dia telah melakukan suatu kekeliruan yang fatal. Nah, kekeliruan fatal itu bukan karena berhujan-hujan di hari hujan, tapi karena meninggalkan kewajiban yang kelak harus dia lakukan. Meninggalkan sholat tadi hadis. Kenapa meninggalkan sholat? Kenapa tidak ada petunjuk Nabi siapa anak apa tua main-main hujan katanya lacui anak itu sholat? Kenapa? Karena itu kewajiban yang kelak setelah dia balik yang tidak bisa dia tinggalkan. Berarti itu adalah suatu pelajaran berharga, diizinkan. Tetapi apakah dilampau? Tidak. Apakah dipukul sampai cacat? Tidak. Maknanya al-gharibu itu lakukan hukuman, hukum dia. Kalau dia tidak melakukan dua salat, umurnya telah berapa? 10 tahun. Jadi karena itu masjid-masjid di saat-saat sedang beribadah, di saat-saat sedang ada kegiatan aktivitas, masjid ini ada dua tugas fungsi utamanya. Ini bagi pengurus masjid perlu ini. Yang pertama sebagai tempat menegakkan syiar ibadah, berjamaah, berzikir, beribadah. Ini adalah tempat beribadah yang pertama. Yang kedua tempat bermajlis ilmu. Untuk itu, dua itu adalah fungsi masjid yang tidak boleh diabaikan, tidak boleh diabaikan. Kalau yang lain, bisakah dilakukan? Silakan. Dahulu Nabi membagi zakat di masjid. Sekarang membagi zakat di kantor, ya silakan. Yang penting sampai kepada orang yang berhak. Dahulu Nabi memusyawarahkan untuk mempersiapkan pasukan di mana? Di masjid. Ingatkan ketika peperangan Uhud akan terjadi, di mana dikumpulkan sahabat di masjid. Tapi sekarang tidak, di kantor kata silakan. Tidak ada masalah. Tetapi dua ini, yang pertama adalah tempat beribadah, yang kedua tempat bermajlis ilmu. Itu adalah peran utama. Itu peran dan fungsi masjid yang tidak boleh dilakukan. Oh, masalah ekonomi masjid, bisakah di masjid? Bisa. Bisakah di luar masjid? Boleh juga. Tidak ada masalah. Berarti itu pilihan. Tapi ingat, ada larangan di masjid berjual beli. Jadi ada dua hal yang terlarang di masjid, yaitu yang pertama al-bai' wasyira', berjual beli. Berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah di dalam Sahih Imam Muslim dan juga dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu la arbahakallahu tijaratan." Coba bayangkan. Kalau kamu melihat ada orang menjual atau membeli, yabi' atau yabta', menjual atau membeli fil masjid, di dalam masjid, faqulu, katakan ketika jual belinya berlangsung itu, katakan apa? La arbahakallahu tijaratan, mudah-mudahan tidak diberi untung oleh Allah jual beli itu.
Ini bukan tempatnya. Wa idza ra'aytum man yanshudu dhalatan faqulu la radaqallahu alaik. Kalau ada orang yang mengumumkan barangnya yang hilang untuk ditemukan orang. Nah, para ulama mengatakan kalau barang temuan bagaimana? Berbeda. Ini yang hilang. Amboke dengan itu. Kalau ada nomor suwo, tolong hubungi nomor sekian. Itu namanya yanshudu dhalah namanya. Mengumumkan barang hilang, bukan barang dapat. Kalau barang dapat boleh tak? Ada tadi yang tercecer di sana, siapa yang punya datang kantor boleh. Tapi yang sudah dhalah, barang yang sedang hilang kemudian diumumkan untuk siapa yang bertemu tolong hubungi saya atau hubungi nomor sekian. Kalau ada kemudian orang yang sudah dhalah waqulu, apa yang boleh kita katakan bahkan disuruh oleh Nabi kepada orang tersebut, la raddallahu alaihi, mudah-mudahan tidak dikembalikan oleh Allah kepada engkau. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita lihat para ulama dahulu di kalangan tabi'in, misalnya Atha bin Yasar misalnya, kalau dia lewat kepada sebagian orang yang membawa dagangan ke masjid, ya, dah ditanya, dipanggil, sini kau. Kata Atha, sini. Fasalahu ma ma'ah, apa yang kau bawa itu? Wa madza turid? Apa yang kau maksud? Engkau ingin membawa barang daganganmu itu ke masjid itu? Mau apa? Kata Allah. Nah, fa in akhbarahu annahu yuridu an yabi'a, ketika diberitahu orang, ampun nak menjual ke orang Nabi itu. Kalau ada dia berbicara begitu, apa kata Atha bin Yasar? Nah, alaika bisuqid dunya, innama hadhihi aswaqul akhirah. Kalau kamu menggalak, itu ke pasar dunia, risiko dan ada pasar akhirat. Begitu. Nah, untuk apa masjid dijaga seperti itu? Supaya nuansa kekhusyukan tidak rusak. Nah, itu makanya saya ingatkan pengurus masjid berhati-hati di dalam mengelola, menjaga aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam syariat. Sekarang sudah banyak pelanggaran-pelanggaran. Saya bertemu dulu ustaz berceramah, samping kiri kanannya ada baliho travel umrah. Ini lama-lama kalau begitu nanti sekeliling di masjid ini penuh nanti dengan apa? Nah, bayangkan ada di sini kiri kanan. Jangan, masjid bukan tempat untuk itu, dan bukan untuk melariskan dagangan pula. Ada pula kata yang sampaikan ceramah, saya tulis buku berbagai macam, kalau kau apa ada di buku, kalau mau buku ada di luar, sama saja. Jadi siko nggak ada yang namanya. Karena sebagian mau saja para dai karena mempromosikan, saya akan berangkat umrah itu, siapa yang mau silakan ikut. Itu nak kerja, itu nak di majelis di sini. Baik luar itu ada buatlah lapangannya. Tapi di dalam majelis seperti ini tidak tempat. Makanya saya beberapa kali berpengalaman, jemaah bertanya, saya katakan, Bu, saya sedang ngaji, nanti cerita itu di luar, tidak ada di sini. Kalau kita tidak jaga ini, maka kata orang Minang tahu, lalu menjahit, lalu kulitnya. Kalau sudah diizinkan berbagai macam. Jadi di sini
kadang-kadang sebagian orang menuduh saya keras kadang-kadang. Saya pernah menyuruh turunkan baliho perbankan syariah di dalam masjid. Masjid Agung Al-Muhsinin Solo ketika itu belakang. Ya sponsor itu kan merek itu kan bukan hanya sponsor acara saja, tapi itu promosi keluarga. Nah, ada dulu beliau terkenal dikeluarkan. Sebab kalau tidak dikawal seperti ini, apa saja yang dibawa orang ke masjid. Saya pernah dulu diundang acaranya mulai kali, tapi di sudut sudah ada organ. Organ itu apa tuh? Yang ibu-ibu kasih darban nal. Nah, Ustaz, kini pilih saja organ itu keluar atau mau keluar. Nah, kenapa ini terjadi? Karena banyak di antara kita yang tidak menguasai bagaimana sebenarnya peran dan fungsi masjid dan bagaimana petunjuk di dalam syariat dalam mengelola rumah Allah. Jadi setiap orang yang ada di masjid menjadi kewajibannya. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan masjid dan hak majelis yang ada di dalam. Kemudian selanjutnya, orang yang telah berada di dalam masjid hendaklah jangan melakukan hal-hal yang memancing tidurnya, berusaha untuk melawan nuas, rasa mengantuk. Makanya salah satu kenapa seseorang kalau berjalan dari rumah dimakruhkan, bahkan dilarang di dalam hadis Nabi ayusabbika, menyilang-nyilangkan jari jemarinya, di antaranya adalah kata ulama ini lebih memudahkan orang untuk tertidur. Nah, termasuklah di antaranya kalau kita syukur saja, alhamdulillah ada pengajian yang saya heran juga, baru semulai Buya duduk situ, nah jemaah pada itu di tengah, sadonya bersandar ke dia. Kamarnya nanti di muka, dan kira-kira boleh. Masa itu kau Buya ngecek surah dan lain juga. Itu kan ada di dalam bermajlis. Nah, karena itu saya sering ingatkan jemaah, walaupun bapak-bapak juga sering kalau Jumat itu beramai mencari posisi atau enggak. Itu tidak terbaik. Karena berada di dalam masjid hendaknya menghindari asbab, segala sebab yang akan membuat dia tertidur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjid, falyatahawwal min majlisihi ila ghairihi." Apabila seseorang kamu berada di masjid, dia terasa mengantuk, na'asa itu mengantuk, na'adukum fil masjid, di masjid. Kemudian bagaimana caranya supaya dia jangan menyambung sampai tidur di sana? Falyatahawwal, berputarlah dia, bergeser saja min majlisihi, dari tempat duduknya kepada tempat yang lain. Jadi kalau lanjut yang tadi pindah step, so, jangan-jangan ada syaitan yang lagi itu bisik-bisik. Apalagi kalau syaitannya sepakat sama-sama manusia, sama-sama lalu selawat. Nah, berarti ketika berada di rumah Allah, seseorang hendaklah menahan diri, menjaga dirinya jangan terseret untuk itu. Ada perkataan Imam Asy-Syaukani yang menarik tentang mengantuk di masjid ini. Wal hikmah fil amri bil tahawuli anna al-harakat tudhimun nu'asa. Kenapa Nabi menyuruh kita bergerak, berpindah? Kata Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan bahwa gerakan itu akan berakibat apa? Hilangnya rasa mengantuk. Jadi orang kalau mengantuk dia bergerak, berpindah, hilang rasa mengantuk dia.
ويحتمل أن الحكمة في الانتقال من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه وإن كان النائم لا حرج عليه. Dan ingat, walaupun tertidur itu bukanlah perkara yang haram. Kalau dan babayu ubah balaluan lalu kayak punah. Tapi walau bagaimanapun disuruhnya oleh Nabi berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, setidaknya tadi tempat lalai sekarang pindah ke tempat yang ingin dia fokus beribadah, berarti dia sedang berhijrah ringkas namanya itu. Berhijrah pendek dari lalai menjadi semangat. Nah, begitu melawan bagaimana dorongan untuk lalai dalam masjid itu dengan gerakan seperti itu. Nah, itu yang harus dijaga. Jadi isi dengan apa? Dengan ibadah, dengan zikir, dengan tilawatul Quran. Jadi jangan ada yang berkata menunggu imam untuk mengimani salat berjamaah itu sia-sia. Tidak sia-sia. Bahkan itu terhitung di dalam salat. Kemudian apa lagi yang harus dilakukan? Berikutnya adalah taswiyatus sufufi wa itmamah, yaitu menyamakan shaf dan menyempurnakan. Dia ada dua di sini. Menyamakan, menyempurnakan. Menyamakan orang sering perhatian, tapi menyempurnakan banyak yang lalu. Shaf pertama masih ada, dia sudah buat shaf berikutnya. Yang disuruh itu dua. Itu apa? Menyamakan shaf. Yang kedua, menyempurnakan shaf. Ingat ya, saya lihat menyamakan ada, lumayanlah. Apalagi imam juga mengingatkan, sawwu sufufakum. Tapi ingat, sebenarnya yang diperintahkan bukan hanya taswiyah, bukan hanya menyamakan, tetapi atimmu, sempurnakan. Karena itu Nabi mengatakan wasuddul khalal. Hendaklah kamu menutup celah di mana ada orang yang bisa berdiri untuk salat di situ, tapi dikosongkan. Itu khalal, itu purja. Dan menyamakan serta menyempurnakan salat itu, menyempurnakan salat itu adalah min tamamus salat, merupakan bahagian dari kesempurnaan salat. Artinya orang yang salat tidak merapikan safnya, tidak menyempurnakannya, berarti dia tidak sempurna salatnya. Tapi bagaimana? Apa makna dari menyamakan itu? Sebagian dari kita ada yang memahami menyamakannya itu adalah melengketkan jari kelingking dengan jari kelingking, telapak kaki dengan telapak kaki. Ada sebagian mengatakan tidak perlu sampai seperti itu. Apakah antara dua pendapat ini bertolak belakang? Sebenarnya tidak. Kenapa demikian? Karena yang pertama, menyamakan shaf dalam makna tidak bertikai-tikai itu sepakat, baik ulama yang mengatakan harus bertemu telapak kaki dengan telapak kaki atau tidak bertemu. Itu sama sepakat dalam perkara apa? Dalam perkara merapikan shaf tidak bertikai-tikai, satu ke depan, satu ke belakang. Itu sepakat, tidak boleh seperti itu. Kenapa mereka sepakat? Dalilnya sahih. Sebagaimana dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada beberapa hadis, ada dari Anas bin Malik, ada dari Abi Mas'ud, kemudian ada Nu'man bin Bashir. Di situ dikatakan sawwu sufufakum, kata Nabi, sawwu sufufakum. Sawwu maknanya samakan, ratakan. Tidak ada yang ke depan, ada sebagian ke belakang, tidak begitu. Jadi sama itu kan bukan di atas ya. Nanti disusun pula kayak orang foto. Nanti di tengah,
Tidak, samakan adalah ke samping kiri dan kanan. Fa inna taswiyat as-saffi, sesungguhnya menyamakan saf adalah min tamamis salat, merupakan tamam kesempurnaan salat. Bahkan dalam hadis lain bunyinya min iqamatis salat, bahagia dari mendirikan salat. Jadi seseorang kalau hendak mendirikan salat bukannya sekedar menunaikannya, melakukannya, maka salah satu yang harus dia lakukan adalah safnya harus dia lakukan. Kemudian di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi malah mengatakan, "Istawu," rapikan dan luruskan saf. Bahkan Rasulullah SAW yamsahu manakibina fi salat. Pernah di dalam salat beliau rapikan manakib ini bau. Jadi tidak. Jadi yang disamakan itu adalah apa? Bau. Bau ya. Ini perhatikan bau. Jadi bukan kaki saja, juga bau. Mankib ini mankib. Bau. Apakah untuk menyamakan itu mesti bertemu pula antara telapak kaki kita dengan telapak kaki kawan? Ada di antara sahabat. Ada di antara sahabat. Berarti bukan umum begitu. Bukan umum. Tetapi di antara sahabat, inna ahadana, salah seorang dari kami di dalam hadis itu, karena ingin menyamakannya, yarsuqu, melengketkan qadamah, telapak kakinya dengan telapak kaki kawannya. Berarti melakukan hal yang seperti itu bukanlah bid'ah. Nah, cuma persoalannya ada yang tidak nyaman. Ini persoalannya. Jadi melengketkan telapak kaki kita bertemu seperti itu dengan telapak kaki orang di sebelah kita. Apakah itu memang ada dalil? Ada. Saya katakan baru ya, jangan diputuskan dulu kesimpulannya. Ada. Hadis itu ada. Nah, jelas ada. Tetapi haruskah seperti itu? Tidak. Jadi tidak mesti seperti itu. Walaupun tidak harus melengket, tidak sampai melengket antara bertemu telapak kaki telapak kaki. Apakah sudah termasuk merapikan? Selama sudah dirapikan, sudah. Selama tidak ada hujah yang memisahkan antara kita dengan kawan kita yang bisa diisi oleh orang salat, itu sudah termasuk merapatkan salat. Jadi jangan dikatakan yang merapatkan salat itu maknanya melengket sadun, bau jo bau, telapak kaki ke telapak kaki. Begitulah pemahaman tentang merapatkan saf. Tidak, itu salah satu pemahaman. Di dalam hadis dikatakan salah seorang sahabat di antara kami karena ingin untuk merapatkan, melakukan hal yang demikian. Artinya apa? Berarti tidak semua sahabat melakukan cara seperti itu. Nah, jadi yang tidak kita sukai apa? Yang mengatakan yang sunnah hanya yang menempel, yang tidak menempel tak sunnah. Itu yang tidak cocok. Kita tidak setuju gitu. Karena hadisnya jelas-jelas bahwa merapikan saf itu bukan bermakna satu pemahamannya yaitu berdempetan. Nah, sebagian orang karena tidak nyaman, ada sebagian kita yang sholat tidak tenang. Nah, sudah dia laki tempat tangannya coba yang goyang. Goyang. Akhirnya orang di sebelah dia malah terganggu, jadi gali-gali tempat kaki orangnya. Nah, karena itu bagaimana merapatkan saf itu? Silakan bagi orang yang senang dan nyaman dia telapak kakinya menempel dan orang sebelah tidak ada masalah, silakan. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau seseorang tidak nyaman seperti itu, kemudian dia jarakkan sedikit supaya jangan terlalu berdempetan dan khawatir tidak nyaman atau tidak khusyuk dia, karena
Karena sebagian dari kita kadang sholat karena tidak disengajanya, kadang bergerak berbagai macam daripada terganggu. Tetapi dengan catatan, tidak ada hujah, tidak ada yang bisa mengisi antara dia dengan kawannya untuk beribadah, untuk sholat juga, itu tidak ada masalah. Berarti min iqamatis salat, bahagia dari mendirikan salat. Jadi seseorang kalau hendak mendirikan salat, bukannya sekedar menunaikannya, melakukannya, maka salah satu yang harus dia lakukan adalah safnya harus dia lakukan. Kemudian di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi malah mengatakan, istawu, rapikan dan luruskan saf. Bahkan Rasulullah SAW yang sah manakibina fi salat, pernah di dalam salat beliau rapikan manakib ini bau. Jadi yang disamakan itu adalah apa? Bau ya. Jadi perhatikan bau. Jadi bukan kaki saja, juga bau. Mankib, ini mankib, bau. Apakah untuk menyamakan itu mesti bertemu pula antara telapak kaki kita dengan telapak kaki kawan? Ada di antara sahabat, berarti bukan umum begitu, bukan umum. Tetapi di antara sahabat, inna ahadana, salah seorang dari kami di dalam hadis itu, karena ingin menyamakannya, yarsuqu, melengketkan qadamah, telapak kakinya dengan telapak kaki kawannya. Berarti melakukan hal yang seperti itu bukanlah bid'ah. Nah, cuma persoalannya ada yang tidak nyaman. Ini persoalannya. Jadi melengketkan telapak kaki kita, bertemu seperti itu dengan telapak kaki orang di sebelah kita. Apakah itu memang ada dalil? Ada. Saya katakan baru ya, jangan diputuskan dulu kesimpulannya. Ada. Hadis itu ada. Nah, jelas ada. Tetapi haruskah seperti itu? Tidak. Jadi tidak mesti seperti itu. Walaupun tidak harus melengket, tidak sampai melengket antara bertemu telapak kaki telapak kaki. Apakah sudah termasuk merapikan? Selama sudah dirapikan, sudah. Selama tidak ada hujah yang memisahkan antara kita dengan kawan kita yang bisa diisi oleh orang salat, itu sudah termasuk merapatkan shaf. Jadi jangan dikatakan yang merapatkan shaf itu maknanya melengket sadun, bau jo bau, telapak kaki ke telapak kaki. Begitulah pemahaman tentang merapatkan shaf. Tidak, itu salah satu pemahaman. Di dalam hadis dikatakan salah seorang sahabat di antara kami karena ingin untuk melakukan hal yang demikian. Artinya apa? Berarti tidak semua sahabat melakukan cara seperti itu. Nah, jadi yang tidak kita sukai apa? Yang mengatakan yang sunnah hanya yang menempel, yang tidak menempel tak sunnah. Itu yang tidak cocok. Dia tidak setuju itu. Karena hadisnya jelas-jelas bahwa merapikan shaf itu bukan bermakna satu pemahamannya yaitu berdempetan. Nah, sebagian orang karena tidak nyaman, ada sebagian kita yang sholat tidak tenang. Nah, sudahnya laki ya tempat tangan itu yang goyang. Akhirnya orang di sebelah dia malah terganggu, jadi gali-gali tempat kaki orangnya. Nah, karena itu bagaimana merapatkan shaf itu? Silakan bagi orang yang senang dan nyaman dia telapak kakinya menempel dan orang sebelah tidak ada masalah, silakan. Itu adalah salah satu yang dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau seseorang tidak nyaman seperti itu, kemudian dia jarakkan sedikit supaya jangan terlalu berdempetan dan khawatir tidak nyaman atau tidak khusyuk dia, karena
Nah, sebagian dari kita kadang sholat karena tidak disengajanya, kadang bergerak berbagai macam daripada terganggu. Tetapi dengan catatan, tidak ada hujah, tidak ada yang bisa mengisi antara dia dengan kawannya untuk beribadah, untuk sholat juga, itu tidak ada masalah. Berarti menjadi saran pengurus diberang pengurus kita awalnya mari pengurus. Nah, jadi yang akan dibawa ke masjid itu berjamaah adalah anak yang sudah mengerti bagaimana sholat berjamaah, adab berjamaah, dan adab hadir di rumah Allah. Nah, kalau anak seperti itu walaupun belum balik umur 10 tahun, tapi sudah perhatikan sholatnya, sudah pandai dia, sudah bisa tahu dia rukun syaratnya, sudah sah, bawa dia, jangan ditinggalkan di rumah, tapi dibawa rumahnya dari awal, bukan dari kawan. Akan dah, nanti itu anda, bapak dia ibu maksud saya anak sudah main luar. Nah, itu sama saja tidak mendidik jadi. Nah, kalau anak-anak yang seperti itu ada, ya, bersama dengan kita, apakah putus saf? Tidak putus saf. Kenapa? Karena sholatnya sah, dia telah mumayyiz, dia telah bisa sholat. Tetapi kalau seandainya ada anak yang belum pandai sholat atau tidak bisa sholat, kemudian diletakkan antara kita dengan orang lain, kemudian dia melakukan apa saja, apakah putus saf? Iya, putus. Nah, karena itu anak negari Maroko dilatih dahulu, ditunjukkan bahasa sholat, dijaga. Jadi bukan anak yang tidak pandai sholat kemudian dibuat furjah. Jadi furjah iya. Kenapa? Karena ada tempat antara kita dengan jamaah yang lain yang tidak ada orang yang sholat di tempat itu. Nah, jadi persoalannya sekarang adalah anak yang mana boleh dibawa. Tapi kalau anak-anak yang belum bisa mengerti bagaimana sholat dan belum pandai menjaga adab di rumah Allah, anak-anak seperti itu tidak dibawa ke musajid, tapi dididik di rumah untuk pandai hadir di masjid. Nah, dibawa sekali untuk belajar sampai dia pandai hadir di rumah Allah Azza wa Jalla. Jadi begitu. Nah, bolehkah masjid jadikan tempat pembinaan? Boleh, tidak terlarang, silakan. Tetapi di waktu sholat berjamaah. Nah, kini kan bapak dan ibu karena acok nonton media sosial, tu bapak musajid itu tidak ramah anak, jadi dari Turki, jadi di mama anak-anak main-main di musajid. Itu bermain dah waktu sholat doh. Nah, masjid dahulu kan kita juga tempat TPA berbagai macam, itu masjid juga, tapi bukan di waktu sholat berlari-lari melantak imam begitu, tidak. Ini keliru kita memahami video-video seperti itu. Kemudian dijadikan masjid menjadi apa? Menjadi area yang tidak nyaman untuk beribadah. Ya tidak begitu. Silakan dijadikan di tempat mengaji. Oh, anak-anak bergawe bermainnya, selamanya nak menggaduh kawan-kawannya. Tidak ada halangan. Silakan saja. Yang penting dia tidak merusak, tidak mengganggu. Nah, tetapi kalau di waktu orang bermajelis ilmu, di waktu orang sedang beribadah, apapun bentuk yang akan mengganggu kekhusyukan mesti ditiadakan. Begitu menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping merapikan saf, meluruskan adalah melunakkan atau melembutkan sisi-sisi kita. Ya dulu lah nan basah kok tagang bau. Saya kok sakit-sakit orang dek situ. Ya kan? Nah, ini sebagian orang sama dengan sujud. Bapak-bapak ada sebagian sujud nyokambang kan, sayurnya itu bentuk rantabak. Adimu dah siku di dado kawan sebelah. Apakah perbuatan seperti itu benar? Tidak.
Nabi telah memperingatkan, ternyata ada yang meperangai serupa itu dulu. Apa kata Nabi? Khiyarukum ayyarukum manakiba fis-shalah. Orang terbaik dari kamu adalah orang yang paling lentur bahunya di dalam salat. Artinya ketika dia merapikan saf, dia tidak nyokarekan dong. Mentang-mentang sudah fitness tadi kan. Tidak. Lembutkan. Lenturkan manakib kita. Jadi tidak jangkit bau seperti itu. Tenang, lentur. Kata Nabi, khiyarukum, yang terbaik di antara kamu adalah aliyarukum, yang paling lentur manakib bau. Jadi tidak benar cara sebagian kita terkadang demi untuk merenggangkan. Kan sholat itu adalah yujab, makna kita sudah jelaskan dalam video sholat. Laki-laki itu afdalnya yujabi ba'dahu ba'dah, merenggangkan antara anggota tubuh dengan yang lain, seperti sujud. Berbeda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melakukan tidak seperti itu, dia tidak terlarang. Tetapi untuk laki-laki, kalau dia rukuk, kalau dia sujud, dia jarakkan antara perutnya dengan paha. Itu yujabi namanya. Dia renggangkan antara rusuknya dengan lengannya. Tetapi bukan bermakna itu adalah mengeraskan bau sehingga orang di menyebelah kita, kiri kanan menjadi tidak nyaman karenanya, bahkan sakit pula karena siku kita. Begitu juga merenggangkan di dalam sujud, merenggangkan antara perut dengan paha, antara telapak, antara lengan dengan rusuk. Itu bukan berarti harus mengembangkan telapak tangan kita sehingga akhirnya siku kita terkena ke dada orang atau ke bawah. Tidak begitu caranya. Nabi SAW telah mengingatkan itu, khiyarukum, orang yang terbaik di antara kamu aliyanukum, orang yang paling lentur manakib fis-shalah, manakib mencipnya bahunya di dalam salat. Nah, jadi karena itu ketika kita merapikan shaf, meluruskan shaf, bukan berarti kita harus menegangkan badan kita sehingga orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Apa hikmah di balik kerapian shaf itu? Nabi SAW telah mengingatkan agar kita berlatih untuk seirama, bersama, bersatu di dalam beribadah, supaya di dalam kehidupan kita bisa bulat satu rentang, satu arah di dalam menjalankan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah. Nah, itu di samping sebagai syiar dan kaifiat beribadah, sebenarnya juga adalah tadriban, latihan kepada setiap kita untuk bisa bersama di dalam berbagai gerak. Nah, itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum." Janganlah kamu bertikai-tikai dengan shaf itu. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa merapikan shafmu di dalam salatmu, khawatir hati kamu juga akan bertikai-tikai karena itu. Nah, di antara kelemahan umat Islam hari ini dalam beribadah apa? Ibadah itu tidak membuahkan hasil dalam kehidupan rutinitas di dunia. Ibadah itu berhenti setelah akhir dari ibadah. Padahal ibadah itu adalah momentum untuk mendidik diri seseorang supaya di dalam kehidupannya di luar masjid tampak bekas-bekas orang sholat tadi, tampak bekas-bekas kebersamaan dia di dalam berjamaah, tampak bekas-bekas ketundukan dia dengan rukuk dan sujudnya. Artinya apa? Titik lemah kita hari ini beribadah. Ibadah itu hanya untuk ibadah saja. Ibadah itu bukan untuk kehidupan kita. Itulah kelemahan kita hari ini. Karena itu tidak mengherankan orang yang sholat tapi perangainya tidak seperti orang sholat. Dia sholat
tetapi dia tidak peduli halal dan haram. Padahal di dalam salatnya dia telah meminta kepada Allah agar jauhkan dia dengan dosanya seperti terjauhnya antara timur dan barat. Dia telah mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidupnya, matinya, seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Tetapi dalam praktek dan kenyataan di dalam hidup dan matinya bukan untuk Allah Azza wa Jalla, untuk pangkatnya, untuk hartanya, untuk berbagai macam. Nah, ini yang perlu menjadi perenungan. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, rasanya untuk terkait dengan adab hadir di rumah Allah dan bagaimana cara kita menunggu waktu salat sudah selesai kita kaji sampai hari ini. Kajian berikutnya sebenarnya terkait dengan imam. Saya skip saja perkara imam ini, biarlah nanti saya bicara dengan para imam-imam. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, nanti kita artinya untuk kajian sholat kita sudah kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah, karena saya juga banyak mendapatkan catatan-catatan dari jamaah yang banyak yang meminta agar kajian dipindah atau dilanjutkan setelah selesai kajian ini kepada kajian tentang rumah tangga dan keluarga. Nah, ya berdoa mudah-mudahan kita sama-sama sehat. Jadi ke depan kita akan berbicara tentang fikih al-ahwal as-shakhsiyah, yaitu tentang fikih keluarga. Dan di sini kita akan berbicara tentang nikah, kita berbicara tentang tarbiyatul aulad, bagaimana mendidik anak. Kita juga akan berbicara tentang perkara tentang wasiat, tentang kewarisan, tentang macam banyak bab-bab yang harus dibahas dalam perkara ini. Ya, termasuk juga tadi cerita tentang bagaimana belajar jadi mertua yang baik, minimal dapat ilmunya dulu. Yang belum jadi mertua berilmu dulu, yang sudah jadi mertua yang terlanjur perbaiki saja dulu. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sudah waktunya wa faqallahu wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda.